Tuan Li, Anda tidak apa-apa. Saya akan ambil obat. Anda siapa? Tolong saya. Tuan Li, obatnya sudah datang. Anda sudah aman. Wanita itu menyembuhkan penyakit saya. Apa? Bagaimanapun caranya, temukan pemilik liontin giok ini. King. Ibu? Apakah foto ini sungguh nyata? Ibu, keadaannya tidak seperti di foto itu. Anda cepat turun. Saya akan jelaskan pada Anda. Baik. Ibu. Bu, jangan menakutiku. Bu, cepat kemari, selamatkan ibuku. Anak durhaka. Dengan pria lain melakukan hal tak tahu, malu di bar. Muka keluarga Su sudah kau permalukan. Semua ini karenamu. Ibumu baru melompat dari gedung. Ayah, kumohon padamu, selamatkan ibuku, kumohon padamu. Kurasa tidak ada gunanya membuang waktu. Melompat dari tempat setinggi itu, bagaimana mungkin masih ada harapan? Ayah, asalkan kau mau berjanji padaku, aku akan melakukan apa saja. Aku bisa menyelamatkannya. Kau segera pergi ke desa. Tanpa izinku, jangan pernah menginjakkan kaki di kota utara. Tanpa perempuan jahat bernama Suking itu, nantinya seluruh grup Su akan menjadi milik kita. Ayo bersulang. Kalian siapa? Beraninya masuk tanpa izin ke kediaman Su? Tuan muda kami adalah Li Motion. Limotion? Itu Limotion yang perusahaannya tersebar di seluruh dunia, yang bisa membuat Tiongkok gemetar. Cucu tertua keluarga Li, keluarga kaya nomor 1 di kota utara. Limotion? Datang selarut ini, entah apa yang ingin Tuan Li sampaikan. Tuan Li berkata, dia bersedia menikahi Nona Su. Apa? Tuan Li mau memilih putriku Ting Ting. Itu adalah keberuntungannya. Aduh, aku dengar. Tuan Li ini tidak hanya berwajah jelek, sifatnya kejam, dan juga menderita penyakit aneh. Hidupnya tidak akan lama lagi. Kalau Ting Ting menikah, dia bisa jadi janda sebelum waktunya. Tapi Ting Ting kami masih kuliah. Tuan muda Li bilang, hal ini tidak perlu buru-buru. Pernikahan bisa menunggu Nona Su lulus 3 tahun lagi. Mohon pamit. Saya adalah pelindung kiri Wan Chaotang. Dengan hormat mengundang Nona Su untuk melanjutkan warisan kepala aula yang lama, mengambil alih Wan Chaotang. Saya? Keluarga Li mengirimkan 1 mobil mewah seharga 10 juta, 1 unit rumah di Fei Chui Houting, hadiah uang tunai 50 juta rupiah. Ayah, aku tidak mau menikah. Jika aku menikah dengan Limotion, hidupku benar-benar akan berakhir. Ting Ting, bukankah ini tidak ada pilihan lain? Siapa yang tahu Limotion itu kebetulan menyukaimu? Kau juga tahu keluarga Li ini, kita sama sekali tidak bisa membuat mereka marah. Ayah, Aku punya cara. Sebenarnya, Wen Qiang, keluarga kita bukan hanya punya Ting Ting saja seorang anak perempuan. Maksudmu, membiarkan Suking menggantikan Ting Ting menikah dengan keluarga Li? Bagus. Cara ini bagus. tapi kakak, apakah dia akan setuju? Jika dia berani tidak setuju, aku akan menghentikan biaya pengobatan ibunya. Sekarang juga kau pergi ke desa, jemput Suking kemari. Baik, Menghormat pemimpin. Pemimpin, rumput kebangkitan yang Anda inginkan sudah ditemukan. Di mana? Ada di tangan keluarga Li. Tapi ku dengar benda ini
adalah pusaka keluarga Li. Mungkin tidak akan mudah diberikan. Kekuatan keluarga Li, Anda juga mengetahuinya. Lagi pula, orang dari keluarga Su datang untuk menjemput Anda pulang, untuk menggantikan syuting menikah dengan Lee Motion. Lee Motion. Ibu, setelah aku mendapatkan rumput jiwa, aku akan langsung membangunkanmu. Dan untuk perhitungan 3 tahun lalu, sudah waktunya untuk menyelesaikannya dengan mereka. Suking, wanita sepertimu yang sudah tidak berguna. Bisa menikah dengan keluarga Li itu adalah keberuntunganmu. Keberuntungan seperti ini kuberikan padamu, mau tidak? Sikap apa itu? Kau membuat ibumu sendiri menjadi vegetatif. Jika bukan karena menggantikanku menikah, sepanjang hidupmu hanya bisa tinggal di desa. Kau pikir kau nona muda keluarga Su? Sebenarnya, kau hanyalah seorang wanita murahan yang bisa dimiliki siapa saja. Kau berani memukulku. 3 tahun lalu, mengapa aku kehilangan kehormatanku? Dan mengapa ibuku melompat dari gedung? Seharusnya kau lebih tahu dari siapapun, kan? Omong kosong apa yang kau katakan? Syuting, 3 tahun tidak bertemu, aku memberimu hadiah. Nikmati saja. Rombongan penjemput pengantin keluarga Li sudah sampai di depan rumah, belum juga cepat keluar. Aku akan kembali lagi. Semua orang bilang keluarga Li merupakan keluarga paling bergengsi di kota utara, ternyata benar-benar sesuai reputasinya. Rumput penawar jiwa. Apakah mungkin ada di gedung ini? Sedang apa kau? Siapa kamu? Lee Motion. Kau bukan syuting, kan? Tuan Muda Li, jawab dulu pertanyaanku. Jawab aku. Memang aku bukan syuting. Aku adalah kakak perempuannya, namaku Suking. Bagus. Keluarga Su ternyata berani mengirim orang gadungan ke sini. Aku dengar keluarga Li menikahkan putra hanya untuk mencari keberuntungan. Soal siapa yang dinikahi bagi Tuan Muda Li tidak penting, kan? Kalau kau rela menjadi janda hidup seumur sisa hidupmu? Janda hidup? Belum tentu. Tuan Muda Li, aku datang ke sini untuk membantumu. Membantu aku? Bagaimana caranya? Kulihat wajahmu pucat, napasmu lemah. Denyut nadimu tidak stabil. Menurut diagnosisku, penyakitmu sangat serius. Begitu kambuh, seluruh tubuhmu akan terasa sakit tak tertahankan dan kesadaranmu akan terganggu. Benar begitu, kan? Bekerjalah sama denganku. Aku bisa menyembuhkanmu. Namun, kau harus memberiku satu benda. Bagaimana? Mau bernegosiasi denganku? Kalau begitu lebih baik kau lakukan dulu tugas utamamu dengan baik. Tugas utamaku. Nona Su, jangan sampai kau lupa untuk apa kau datang hari ini. Mau pak kau? Bulan pertama pernikahan Nona Su. Seharusnya melakukan apa? Kau tidak tahu, ya? Aku. Kenapa, Nona Su? Tidak mau, atau mungkin kau menggantikan orang lain menikah ke keluarga Li. Ada tujuan lain. Siapa bilang aku tidak mau? Hal seperti ini, bagaimana bisa merepotkan Anda untuk melakukannya sendiri? Biarkan aku saja yang melayani Anda. Katanya Tuan Muda Li tidak tertarik pada wanita buri. Kita lihat kau bisa bertahan sampai kapan. Tuan Muda Li suka. Sial. Kenapa dia belum mendorongku? Maaf. Aku tidak punya kebiasaan membiarkan wanita mengambil inisiatif. Ya Tuhan, Tuan muda menyentuh wanita. Cepat, cepat, cepat. Segera beritahu Nyonya Besar. Kau baik-baik saja, Lee Motion. Lee Motion, kau baik-baik saja. Bicaralah. Lee Motion, kamu tidak apa-apa, jawab aku. Tidak beres. Motion, Gawat, Motion kambing lagi. Nyonya bawahan menemukan bahwa pengantin Tuan Muda Li bukan nona kedua keluarga Su, Suting, melainkan nona sulung keluarga Su, Suking. Apakah perlu mengungkapnya? Tidak perlu. Taruh ini ke dalam makanan Lee Motion.
Begitu dia benar-benar lenyap, aku akan lihat nanti siapa yang berani bersaing dengan putraku. Tepat sekali, ini bisa didorong ke wanita kambing hitam itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah guru mengatakan setelah menikah, Motion akan baik-baik saja? Benar, guru jelas-jelas mengatakan. Kamu bukan syuting. Kamu ini siapa sebenarnya? Kamu bukan syuting. Kamu ini siapa sebenarnya? Ibu, aku tahu sekarang. Itu karena pengantinnya salah orang, makanya membuat Motion kambuh. Dasar kurang ajar. Keluarga Su sangat berani. Kalau Motion sampai terjadi apa-apa, aku akan membuat keluarga Su ikut menanggung akibatnya. Kenapa masih terdiam di situ? Cepat suntikan obat penenang pada tuan muda. Hentikan. Kamu mau apa lagi? Penyakitnya bisa kuobati. Omong kosong, kamu itu penipu. Berani-beraninya bilang bisa mengobati penyakit Motion. Betul. Kamu tahu berapa banyak dokter terkenal yang sudah dicari Motion selama ini? Kamu pikir kamu ini tabib Su yang terkenal itu? Jika beliau bersedia untuk muncul kembali, penyakit Motion masih ada sedikit harapan. Aku adalah tabib Su. Apa? Kamu tabib Su? Cepat minggir. Jika menunda sedikit saja lagi, penyakitnya benar-benar tidak bisa disembuhkan. Hah, apa kamu sungguh sudah berani sekali ya? Kamu kira kami, semua anak kecil. Xin She Su itu adalah pemimpin balai segala obat. Dia sangat dihormati di 3 provinsi utara Jiangbei. Orang tua itu setidaknya sudah berusia 70 atau 80 tahun ini. Coba kamu berkaca sedikit. Lihatlah bagaimana tingkahmu itu. Nyonya, mohon percayalah padaku. Kenapa kami harus percaya padamu? Kalau Motion sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, apa yang akan kamu berikan sebagai ganti rugi? Nyawaku. Nyawa penipu ini sama sekali tidak berharga. Kemari kalian, tangkap dia. Li Motion, ada yang ingin mencelakakanmu. Begitu disuntik obat penenang, bahkan dewa pun datang, tidak akan bisa menyelamatkanmu lagi. Percayalah padaku, aku bisa menyelamatkanmu. Pergi. Menyingkir. Buka pintunya. Buka pintu itu untukku. Dengar tidak? Buka pintunya. Li Motion, kamu tarik napas dalam-dalam, usahakan menenangkan diri. Kamu tenang saja, sebentar lagi akan baik-baik saja. Suntikan ini mungkin agak keras. Kamu bertahan sebentar. Setelah minum, obat akan baik-baik saja. Minum obat. Setelah minum obat, kamu akan baik-baik saja. Cepat minum obatnya. Buka pintunya. Ada apa sebenarnya ini? Bu, penipu ini mengunci pintu kamar. Dia pertama menyamar sebagai Nona Su, lalu masuk ke keluarga Li kita. Sekarang dia menyandera Motion. Dia pasti punya niat jahat. Buka pintunya. Motion. Cepat carikan aku kuncinya. Cepat. Kalian kenapa tidak segera menyingkirkan penipu ini? Kalian semua, cepat bawa pergi penipu ini. Motion, kamu baik-baik saja kan? Bagaimana bisa begini? Saya baik-baik saja, Nenek. Jangan khawatir. Maaf sudah membuat Nenek cemas tadi. Syukurlah kamu baik-baik saja. Syukurlah kamu baik-baik saja. Motion, syukurlah kamu baik-baik saja. Tadi, aku dan Nenek benar-benar ketakutan. Kamu baru saja pulih. Istirahatlah dengan baik. Pengawal, bawa pergi penipu ini. Kenapa menangkapku? Karena kamu penipu ini, Motion jadi kambuh. Kamu masih berani bertanya kenapa? Tadi justru saya yang menyelamatkannya. Meskipun kamu menyelamatkannya, itu hanya keberuntungan semata. Bawa pergi. Memang benar dia yang menyelamatkan saya tadi. Apa? Kamu yang menyelamatkan Motion. Bu, meskipun dia yang menyelamatkan Motion, itu tidak bisa menutupi fakta bahwa dia menyamar sebagai Nona Su, menyamar sebagai tabib Su. Nyonya besar, saya memang bukan Suting, melainkan kakaknya, Suking. Anda dengar sendiri kan?
Aku tidak peduli siapa dia. Aku hanya tahu, kamu adalah bintang keberuntungan keluarga Li. Lagi pula, bukankah kamu Nona Su? Nyonya besar, Apa nyonya besar? Panggil nenek. nenek. Ya. Sudah malam. Kami tidak akan mengganggu mereka berdua beristirahat. Cucuku menantu. Bulan ini semuanya tergantung padamu. Ayo kita pergi. Tergantung padaku. Karena kamu sudah baik-baik saja. Kalau begitu saya pergi dulu. Mau kabur? Tidak semudah itu. Tidak mudah untuk kabur. Kamu baik-baik saja kan? Bisa teriak tidak? Otakmu tidak bermasalah kan? Lee Motion, kamu membalas kebaikan dengan kejahatan. Kamu berani menyerangku. Ya sudah, serang saja. Siapa takut? Itu yang kamu bilang. Pelan-pelan sedikit, berani mencekikku? Sakit tahu tidak? Lee Motion, sudahlah. Tidak kusangka, cucu menantuku juga begitu galak. Tidak tahu juga, bagaimana dengan tubuh Lee Motion? Bumpukah dia bertahan? Anda tinggal menunggu untuk menggendong Cicit saja. Bagus, bagus, bagus. Lee Motion, mengapa wajahmu begitu merah? Apa kamu baik-baik saja? Aku mengantuk, tidur saja. Apa orang ini babi? Bilang tidur ya, tidur saja. Syuting, malam ini kamu pasti tidak akan senang juga. Hai, benar-benar merepotkan. Bulan ini si perempuan jahat Suking itu pasti akan disiksa oleh Lee Motion sampai lebih baik mati. Lebih baik perempuan jahat itu mati saja. Ada apa? Tadi baik-baik saja loh. Bu, tubuhku gatal sekali. Gatal sekali. Biar kulihat. Ada Gatal apa sekali. ini? Jangan digaruk lagi. Ting-ting, aduh, apa yang kamu lakukan? Aduh, untuk apa kamu melepas pakaianmu? Astaga, jangan memotret. Berikan ponselmu padaku. Selamat pagi. Ayo, duduklah, duduklah. Pagi apanya? Tidak lihat jam berapa ini. Bulan pernikahan, bangunnya sudah siang bolong. Sama sekali tidak tahu aturan. Tapi, tidak heran juga. Ku dengar kamu sebelumnya, selalu tinggal di desa. Tidak heran kemarin begitu melihatmu. Seluruh ruangan ini, baunya seperti kemiskinan dan sial. Kebetulan sekali, kemarin saya melihat nyonya kedua, juga merasa ada bau. Aneh ya? Bau apa? Tentu saja bau busuk. Bau apa ini? Tentu saja bau busuk. Apa maksudmu? Apa aku salah bicara? Tapi aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula aku benar-benar tidak sengaja bicara tentang kamu yang merebut suami orang. Suking, kamu! Sudah. King juga tidak sengaja. Lagi pula yang dia katakan juga fakta, kan? Ibu. King,
Kamu bangun selarut ini. Apa badanmu tidak enak? Nenek, aku tidak apa-apa. Hanya saja semalam, aku disiksa olehnya. Motion semalam menyiksamu bagaimana? Kemarin aku hanya berdiri di sana. Dia datang dan langsung menggenggam tanganku, mendorongku hingga jatuh. Lalu di tempat tidur, dia memukuliku dengan keras. Memukuliku, di sini. Aduh, sakit sekali. Nyonya muda masih sangat muda. Kenapa? Mulutnya penuh dengan omongan tidak senonoh. Dan nenek dia. Nyonya muda, hal-hal seperti ini, lebih baik kamu membicarakannya secara pribadi dengan tuan muda. Akan lebih baik. Menantu perempuan, semalam kamu sudah bekerja keras. Kalau begitu, malam ini lanjutkan lagi. Berjuanglah sedikit. Harus lanjut lagi? Pergi dan ambil semua itu. Ambil apa? Nanti kamu akan tahu. Misterius sekali. Ini adalah sertifikat 10 villa. Dan juga beberapa perhiasan yang sudah saya kumpulkan selama bertahun-tahun serta perhiasan emas dan perak. Semua ini adalah hadiah perkenalan dari nenek untukmu. Hadiah perkenalan? Saya tahu barang-barang ini mungkin membuatmu tidak nyaman. Tapi jangan khawatir, beberapa gedung tinggi di pusat kota dan beberapa lahan di utara kota, semua ini sudah saya siapkan. Ini juga ada kartu hitam. Ini adalah uang saku dariku untukmu. Nenek sebenarnya tidak perlu. Ambil saja yang diberikan, jangan sia-siakan niat baik orang tua. Ambil. Terima kasih, Nenek. Oh, Siapapun yang menjadi cucu menantu Anda benar-benar berkah yang luar biasa. Bu, sebenarnya saya juga ada urusan hari ini. Busuklah. Nenek, Xiaofeng, kenapa kamu kembali? Angin kecil datang dengan penerbangan pertama. Anak ini sangat berbakti. Dia begitu mendarat, langsung tidak sabar ingin menemui Anda. Angin, kamu baru saja kembali. Tidakkah lebih baik istirahat saja di rumah selama 2 hari? minggir. Duduklah di sana. Jangan desak nenek. Bu, Angin ya. Tidak perlu istirahat. Dia sudah lulus. Jadi sekarang saya punya sebuah ide. Ide apa? Lihatlah. Tubuh Motion selalu tidak sehat, Busi harus mengurus perusahaan, betapa melelahkannya. Saya hanya berpikir biarkan Angin membantu Motion. Pertama juga bisa meringankan beban. Kedua juga bisa biarkan Angin kita mendapatkan pengalaman. Nenek, saya juga bagian dari keluarga Lee. Saya memiliki tanggung jawab memikul tugas berat menjaga keluarga Lee. Tidak perlu. Saya mengelola perusahaan. Tidak butuh bantuan orang lain. Motion, saya bilang. Saya mengusulkan ini juga demi kebaikanmu. Jujur saja, kondisi tubuhmu sekarang ini benar-benar tidak cocok untuk terlalu bekerja keras. Bu, saya dengar bulan lalu Motion pingsan saat rapat. Bagaimana kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Benar. Kakak Anda jangan sampai mempermainkan kesehatan diri sendiri. Apakah Anda rela membuat nenek meninggal mendahului anak? Menurutku, meskipun kemampuanku tidak sebaik dirimu, tapi aku punya satu kelebihan, yaitu tubuhku kuat dan sehat. Bu, putuskan saja sendiri. Menurutku, Kenapa kamu tertawa? tubuh kuat dan sehat, kulihat seperti sudah kritis, kira-kira begitu. Kuat dan sehat, saya lihat sudah hampir sekarat. Berani-beraninya kamu mengutuk anak saya. Tidak kok, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Qingqing, sebenarnya ada apa? Nenek tahu kan, saya sedikit mengerti ilmu pengobatan. Jadi begitu paman masuk, saya langsung merasa ada yang tidak beres dengannya. Ada yang tidak beres bagaimana? Tubuhnya sangat lemah. Jika tidak segera diobati, saya khawatir hidupnya tidak akan lama lagi. Apa? Omong kosong. Dasar wanita, apa yang kamu bicarakan omong kosong di sini? Tubuh saya sangat sehat. Tidak ada masalah sama sekali. Kakak, saya tahu kamu punya prasangka terhadap saya. Tapi kamu tidak bisa mendorong istrimu untuk memfitnah saya seperti ini. Suami saya dari masuk sampai sekarang tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada saya. Bagaimana bisa mendorong saya? Kamu percaya tidak? Asal saya memukulmu, penyakitmu akan langsung kambuh. Ada penyakit atau tidak, kita coba saja. Bukankah akan ketahuan? Kenapa tidak berani? Saya tidak berani. Coba saja, siapa takut? Kemarilah. Kamu kemarilah. Kenapa kamu tidak kemari? Kenapa kamu tidak kemari? Baiklah. Pergilah. Hahaha, tidak ada apa-apa kok. Nenek, ibu, lihat. Saya baik-baik saja. Xiaofeng anak kami itu tentu saja.
Angin kecil. Ada apa? Angin Sakit. kecil ah. Sakit sekali aku. Ibu, Kau wanita jahat. Apa kau melakukan sesuatu pada angin kecil kami? Apa? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya mendekat dan menepuknya sekali. Angin kecil. Dia sendiri yang sakit. Ngomong-ngomong, penyakitnya aku yang menemukannya. Seharusnya kau berterima kasih padaku. Aku harus berterima kasih padamu. Aku akan melawanmu. Wanitaku, bukan giliranmu yang menyentuhnya. Kau. Nenek, Suking baru saja menikah kemarin. Usi banyak barang di rumah yang belum diurus. Kami pergi dulu. Ayo. Kau kalian berdua berhenti. Kenapa kalian tidak cepat mengirim tuan muda kedua ke rumah sakit? Lee Motion, aku sudah membantumu 2 kali. Apakah kita bisa mempertimbangkan kerja sama sekarang? Keahlian medismu memang bagus. Tapi sepertinya keahlian medismu tidak hanya bisa menyelamatkan orang, tapi juga bisa melukai orang. Tuan Lee, kau bercanda. Jika aku ingin menyakitimu, kau pasti sudah mati kemarin. Tenang saja. Karena aku sudah bilang akan membantumu menyembuhkan penyakitmu. Aku tidak akan pernah mengingkari janji. Baiklah, kalau begitu tunggu saja. Setelah kau menyembuhkanku, baru kita bicarakan lagi. Lee Motion, kau. Ada apa? Sekretaris Lee, kirim sebuah mobil. Jemput saya sekarang. Menunggu dia mengirim mobil akan terlalu lambat. Langsung kirim sebuah helikopter. Aduh, tidak perlu serumit itu. Saya punya cara. Cara apa yang kamu punya? Kamu lihat saja nanti. Hei, naik. Ini cara yang kamu pikirkan. Ini jauh lebih cepat daripada kamu mengemudi. Tidak mau naik. Lee Motion, kamu pikirkan baik-baik. Jika di sini kamu merasa tidak enak badan, ada sedikit ketidaknyamanan, bahkan tidak ada yang bisa membantumu. Pakai dengan benar. Sudah siap, kita akan berangkat. Saya sarankan kamu sebaiknya memelukku erat. Sudah kubilang peluk aku erat. Peluk. Ting Ting, kemarin sebenarnya ada apa? Aku tidak tahu. Aku tahu, pasti Suking melakukan sesuatu padaku. Buna mungkin dia punya kemampuan seperti itu. Ibu, pasti dia. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali. Akan kubereskan wanita jahat ini. Akan kubalaskan dendamu. Ibu, lihat itu. Apakah itu Suking? Benar-benar dia. Lalu, siapa pria di sebelahnya? Itu tidak perlu ditanyakan lagi. Pasti dia di luar, mencari pria lain. Baru kemarin menikah dengan keluarga Lee. Hari ini sudah mencari pria lain di luar. Dan juga seorang miskin yang naik sepeda listrik. Ibu, bagaimana jika Lee Motion tahu kalau Suking telah mengkhianatinya? Apa yang akan terjadi padanya? Dia pasti akan menghancurkannya dan mencabiknya cabik. Kamu masuk saja duluan. Tunggu aku. Aku akan menerima telepon. Halo, bisakah Anda bantu saya mengambilkan baju ini? Saya ingin mencobanya. Saya dengar Anda masuk ke sini naik motor listrik. Jujur saja, toko kami ini berada di pusat perbelanjaan mewah, bukan tempat yang bisa dibeli oleh sembarang orang. Nona Su, Nyonya Su, Anda sudah datang. Oh, bukankah ini Suking? Datang berbelanja di tempat seperti ini. Tidak takut mempermalukan diri sendiri? Tidak bisa dibandingkan denganmu ya. Tadi malah membuat orang takut kan? Hari ini masih berani keluar. Apa jangan-jangan kamu yang melakukannya? Meskipun makan boleh sembarangan, tapi bicara jangan sembarangan. Apa kamu punya bukti? Saya tidak punya bukti, tapi saya. Kalau tidak ada bukti, diam saja. Sucing, apa jangan-jangan kamu pikir kamu sudah menjadi Nyonya Lee lalu kamu menjadi orang kelas atas? Padahal, kamu bahkan tidak lebih baik dari seekor anjing di keluarga Lee. Uang keluarga Lee kamu tidak akan dapat sepeser pun. Itu tidak perlu Anda khawatirkan. Kenapa kamu buang-buang waktu bicara dengan perempuan jahat ini? Kamu itu nona dari keluarga Su, yang terhormat. Hei, saya mau tanya, toko kalian ini ada apa sih? Orang rendahan seperti ini sama sekali tidak mampu membeli satu pun baju di sini. Kenapa tidak segera mengusirnya keluar? Nyonya, tolong Anda segera keluar. Jangan hanya bilang membeli baju. Meskipun saya membeli seluruh toko ini, bahkan seluruh pusat perbelanjaan ini, apa masalahnya? Hahaha, kamu hanya naik sepeda listrik rusak ini.
dan berani mengklaim akan membeli seluruh pusat perbelanjaan. Jika kamu bisa membeli pakaian apapun di sini, aku sekarang akan berlutut dan menggonggong sepertimu. Ini yang kamu katakan. Tolong bungkus semua pakaian di rak untukku. Semuanya. Ini adalah kartu hitam yang dikeluarkan oleh Bank Imperial, yang diterbitkan oleh Bank Imperial. Hanya 10 yang beredar di seluruh dunia. Jangan bicara tentang membeli pusat perbelanjaan ini. Membeli seluruh jalan pun tidak masalah. Ini kartu dari Bank Imperial, kartu hitam yang dikeluarkan. Hanya 10 di seluruh dunia. Jangan bicara tentang membeli seluruh mall. Membeli seluruh jalan saja tidak masalah. Apa aku salah lihat? Nona, Anda adalah tamu kehormatan kami. Saya akan segera membungkus semua pakaian Anda ini. Bu, bagaimana bisa wanita rendahan bernama Suking ini memiliki kartu hitam Bank Imperial? Tidak perlu ditanyakan lagi. Pasti dia mencurinya dari keluarga Li. Lalu bagaimana sekarang? Tadi aku seperti mendengar seseorang berkata, kalau aku bisa membeli semua pakaian di sini, seseorang akan berlutut dan menggonggong seperti anjing. Suking, kau ingin aku berlutut padamu? Jangan mimpi. Tidak mau berlutut ya? Bu. Wah, hormat sekali. Kalau begitu, aku akan dengan berat hati menerimanya. Bu, apa kau baik-baik saja? Sucing, apa yang kau banggakan? Kami semua melihatnya. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Tidak mengerti ya? Baik, sekarang aku akan menunjukkannya padamu. Mencari begitu lama? Biar ku bantu mencarinya. Lihat. Bagaimana menurutmu jika aku mengirim foto ini kepada Limotion? Apa reaksinya nanti? Mungkin saja dia akan langsung mencincangmu. Oh, terserah saja. Benar-benar wanita murahan, sudah begitu masih saja tidak terpengaruh. Ting Ting, sekarang juga kirimkan pada Tuan Li. Apa? Kau bilang wanita 3 tahun lalu itu bukan syuting. Benar, Tuan Muda Li. Berdasarkan petunjuk terbaru yang saya temukan, bulan itu, Nona Su sudah pergi lebih awal. Jadi tidak mungkin dia. Tapi yang pasti Liontin Jiok itu memang milik keluarga Su. Jika bukan syuting, lalu siapa lagi? Mungkinkah Sucing? Bawahan ini masih menyelidikinya. Cepat! Dapatkan untukku secepat mungkin semua informasi tentang Suking. Baik, ngomong-ngomong Tuan Muda Li. Tuan Wang mendengar Anda dan Nyonya Muda pergi ke alun-alun abad. Dia buru-buru pergi untuk menyambut. Bawahan ini tidak bisa menahannya. Sudah tahu. Fotonya sudah kukirimkan kepada Limotion. Dia bilang sebentar lagi akan sampai. Kalau begitu, aku akan menunggu. Sangat tampan. Bu, lihat pria ini, apakah ini pria simpanan Suking? Benar, itu dia. Bagus sekali, Suking. Pria simpananmu sudah datang. Nanti lihat bagaimana kau akan menyangkalnya. Siapa bilang aku akan menyangkal? Kau akhirnya kembali? Dasar wanita jahat, benar-benar tidak tahu malu. Berpelukan dengan pria simpanan. Limotion, dia bilang kau pria simpanan. Menurutmu lucu tidak? Limotion. Haha. Benar-benar membuatku tertawa. Suking, kukira caramu sangat cerdik. Ternyata kamu mencari pria asing ini untuk menyamar sebagai Tuan Li ya. Lihat saja penampilannya yang miskin. Pria cantik ini menyamar sebagai Limotion. Siapa yang percaya? Limotion, mereka tidak percaya padamu. Busi pura-pura saja. Aku lihat sebentar lagi jika Tuan Li yang asli datang, itu akan jadi akhir kalian. Cepat, jangan sampai Tuan Li menunggu terlalu lama. Ayo. Bu, lihat. Apakah itu Tuan Li? Apa masih perlu ditanya? Dengan arak-arakan sebesar ini dan wajah jelek itu, pasti Tuan Li tidak salah lagi. Tuan Li, Anda sudah datang. Tuan Li, mereka berdua sedang bermesraan di sini. Kami tangkap basah. Tuan Li, tidak tahu Anda sudah datang. Pelayanannya tidak memadai. Mohon dimaafkan. Tuan Li. Tuan Li, apa Anda bingung? Anda bilang pria cupu ini adalah Anda sendiri? Dasar berandal. Berani-beraninya memanggil Tuan Li pria cupu. Berani sekali kau bicara begitu padaku. Aku adalah istri direktur utama Grup Su. Grup Su, hanya perusahaan kecil yang tidak bermutu, tidak pantas mengikatkan tali sepatu Grup Li. Kau. Bu, apa untungnya berdebat dengan orang-orang ini? Menurutku, mereka memang komplotan.
Suking, hebat sekali kau mencari begitu banyak pembantu. Pasti menghabiskan banyak uang kan? Tuan Wang, bagaimana Anda bisa sampai di sini? Tuan Wang, saya ingat pemilik mal ini adalah Tuan Wang dari grup Abad. Mungkinkah dia adalah Tuan Wang? Tuan Wang adalah orang kepercayaan keluarga Li. Kabar mengatakan dia hanya menuruti perintah Tuan Li seorang. Jadi kau ini? Ini yang kau kirim? Kau benar-benar Tuan Li? Memang kenapa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti kau mencuri ponsel Tuan Li. Astaga. Kamu tidak senang. Jika kalian berani menjelekkan Tuan Li lagi, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Tuan Wang, begitu kejam. Jangan sampai orangnya babak belur. Kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Jika ada kejadian seperti ini lagi, di kemudian hari, telepon aku. Baiklah. Tuan Li, semua salah kami karena tidak mengenali Anda. Anda adalah orang besar. Jangan mempermasalahkan hal kecil ini. Jangan menghiraukan kami. Tuan Li, 1000 salah kami, semua adalah kesalahan kami. Tetapi kami juga khawatir kakakku akan melakukan hal yang tidak-tidak lagi, melakukan hal yang tidak senonoh. Bagaimanapun, 3 tahun lalu di klub Jing Xiao. 3 tahun lalu, klub Jing Xiao. Sepertinya aku salah bicara. Tuan Li, Anda tidak tahu, gadis ini dari kecil sudah sangat liar. 3 tahun lalu dia tidak tahu malu. Berkencan dengan pria lain. Seluruh kota utara tahu. Bahkan menyebabkan ibunya melompat dari lantai. Kamu berani memukulku? Aku akan melawanmu. Tuan Li, dengarkan aku, Anda. Istriku, bukan urusan orang lain untuk membicarakannya. Aku tidak ingin melihat mereka. Suruh mereka menghilang dari hadapanku. Anda? Bawa dia. Kalian berani melakukan ini padaku. Aku ini istri Presiden Direktur Su. Kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Aku putri tunggal keluarga Su. Kalian lepaskan aku. Kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Lee Motion. Tidak kusangka Anda begitu setia, kawan. Mau menolongku hari ini. Aku hanya tidak suka berutang budi pada orang lain. Anda pernah membantuku sebelumnya. Sekarang kita impas. Tidak bisa begitu. Aku sudah membantumu 2 kali. Anda baru membantuku sekali. Anda masih berutang padaku. Anda yakin baru membantuku 2 kali? Memang kenapa? 3 tahun lalu, Anda pernah ke Tonight Club? Ya. Apa yang terjadi di sana? Siapa saja yang Anda temui? Ini semua tidak ada hubungannya dengan Tuan Mudali, kan? Atau Anda percaya perkataan mereka? Berpikir bahwa hidup pribadiku tidak beres dan mencoreng nama baik keluarga Lee atau bahkan nama baik Tuan Mudali? Aku menyuruhmu menjawab. Saya waktu itu. Waktu itu apa? Saya waktu itu dijebak, tapi saya kemudian berhasil kabur. Tidak bertemu siapapun. Apa yang kau katakan itu benar? Seharusnya saya tidak punya alasan untuk membohongimu, kan? Ketua, ada yang membayar mahal untuk informasi Anda. Siapa pihak itu? Belum tahu. Berikan data yang sudah saya siapkan kepadanya. Apakah semua yang kuminta kau selidiki sudah ditemukan? Ya. Nyonya muda tumbuh besar di kota utara. Baru 3 tahun yang lalu dia dikirim ke desa. Selama periode ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan keluarga kedua. Jadi, dia bukan utusan dari sana. Lagi-lagi 3 tahun lalu. Mengapa dia datang ke desa 3 tahun lalu? Ini. Katakan. Saya menemukan orang ini hari ini. Menurut pengakuannya, saat itu dia menerima sejumlah uang, tetapi tidak menyentuh Nyonya Muda. Lalu Nyonya Muda kembali ke kediaman Su. Siapa yang menyuruhnya? Dia juga tidak tahu. Lalu bagaimana dengan Su King? Setelah kabur, dia pergi kemana lagi? Setelah Nyonya Muda kembali ke kediaman Su, ibunya lalu. Lalu kenapa? Ibunya melompat dari lantai atas. Saat itu di kediaman Su banyak orang melihatnya. Demi menjaga nama baik keluarga Su, mereka memilih untuk merahasiakan berita itu, lalu mengirim Nyonya Muda ke pedesaan. Sepertinya dia bukan wanita yang 3 tahun lalu itu. Nyonya Muda berkeliaran di luar selarut ini? Di tengah malam begini mencurigakan. Pasti ada sesuatu yang dirahasiakan. Siapkan mobil, ikuti dia. Aku ingin melihat. Apa tujuan sebenarnya dia menggantikan orang lain untuk menikah dan datang ke keluarga Lee? Rumah sakit? Apa Nyonya Muda merasa tidak enak badan?
Tunggu aku di sini. Ah, baik. Halo, bolehkah saya bertanya? Tadi ada seorang Nona Su datang. Apakah Nona Su King? Ah, ya. Nona Su pergi ke ruang perawatan intensif. Ruang perawatan intensif? Ya. Lewat sini. Baik, terima kasih. Ibu, aku datang menjengukmu. Maaf ya, sudah lama sekali aku tidak menjengukmu. Ibu tenang saja. Selama 3 tahun ini aku hidup dengan baik. Tidak ada yang menindas aku. Tapi beberapa tahun ini, aku selalu memikirkan apa yang terjadi 3 tahun lalu. Aku kembali kali ini adalah untuk membuat mereka yang telah menyakiti kita menerima balasannya. Sekarang aku sudah menikah dengan keluarga Lee. Setelah aku mendapatkan rumput kebangkitan jiwa, aku bisa menyembuhkan penyakit ibu. Nanti kita bisa menemukan pelaku sebenarnya yang menyakiti ibu. Ibu, percayalah padaku. Kamu kenapa ada di sini? Seharusnya aku yang menanyakan hal itu padamu, kan? Aku ke rumah sakit untuk menemui seorang teman. Sekarang aku akan segera pulang. Kenapa tidak memberitahuku sebelumnya? Apa? Kamu menggantikanku menikah ke keluarga Lee, itu untuk mendapatkan rumput kebangkitan, guna menyelamatkan nyawa ibumu. Yang ku bilang benar, kan? Kamu tidak pernah mempercayaiku sejak awal. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu juga tidak akan mempercayainya. Apalagi memberikan rumput kebangkitan itu padaku. Itu dulu. Sekarang aku mempercayaimu. Aku menyetujui kerjasama yang kamu sebutkan sebelumnya, asalkan kamu menyembuhkan penyakitku. Aku akan membantumu mendapatkan rumput kebangkitan itu. Benar? Kalau begitu, semoga kerjasama kita berhasil. Ah, omong-omong, aku masih punya satu hal. Hal apa? Karena kamu sudah tahu tujuanku menikah ke keluarga Lee, maka setelah kontrak tercapai, kita akan segera membatalkan pernikahan ini. Hal itu kita bicarakan nanti saja. Nanti saja? Maksudnya apa? Hei, Limosen. Apa ini? Ini adalah ramuan untuk mandi. Untuk meredakan penyakitmu, ini sangat bermanfaat. Hei, 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 hei. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau diam saja? Cepat buka bajumu. Kau yakin aku harus buka baju? Hei, aku ini dokter. Sudah berapa banyak yang kulihat? Oh ya, tunggu sebentar ya. Aku mau ambil sebotol obat. Kupikir kau punya nyali besar. Hanya segini. Cepat masuk. Hanya seorang pria, kan? Bagaimana rasanya? Lumayan. Agar obatnya bekerja lebih efektif, aku akan memijatmu. Mungkin akan sedikit sakit, nanti kamu tahan saja. Ya. Sakit tidak? Tidak sakit. Cih. Tidak terasa apa-apa sama sekali. Sok kuat saja kamu. Berhenti! Ada apa? Tidak sok kuat lagi. Sakit sedikit saja sudah tidak tahan? Aku bilang berhenti. Tadi. Sepertinya agak sakit. Sudah kubilang kan? Aku akan menambahkan air panas untukmu ya. Suking, ada apa denganmu hari ini? Kita masih harus menunggu 2 jam lebih. Bagaimana kalau kau tidur sebentar, aku yang akan mengurus ini. Wanita ini cukup lucu. Saat dia diam. Nyamuk.
Limo Shen. Kenapa wajahmu sangat merah? Seperti baru dipukul. Kenapa kau melihatku? Jangan-jangan kau dipukul olehku ya? Menurutmu, Kalau begitu, aku pasti tidak sengaja kan? waktunya sudah habis. Kau bisa keluar sekarang. Ting, jangan begini. Melihatmu begini, ibu sangat sedih. Bu, aku tidak rela. Lihat Limotion, Buna ada sedikit pun tanda sakit parah. Jika saja dulu yang menikah adalah aku. Buka sekarang, posisi Nyonya Mudali pasti milikku. Sudah. Dulu tidak ada yang pernah melihat Tuan Mudali. Juga tidak tahu bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Lagi pula, Ting. Siapa tahu, kita masih punya harapan. Limotion sudah menikahi Jalang Suking itu. Harapan apalagi yang bisa kumiliki? Kau jangan lupa, dulu orang yang akan dinikahi Tuan Mudali adalah kau. Omong-omong, aku tidak tahu mengapa, Tuan Mudali. Nyonya Li, kedatangan Anda hari ini untuk apa? Langsung saja. Aku memanggil kalian hari ini untuk membicarakan kerjasama dengan kami. Kerjasama, aku ingin kau mencari cara untuk menggantikan Jalang Suking itu. Setelah berhasil, apapun permintaan kalian, akan kupenuhi. Tapi Nyonya Li, Suking sekarang sudah menjadi istri Tuan Mudali. Memangnya kenapa? Selama kamu mendapatkan hati Limotion, apa kamu masih takut tidak bisa menjadi nyonya muda keluarga Li? Bu, salahnya adalah bagaimana cara aku mendapatkan hati Tuan Mudali? 3 tahun lalu, bukankah kamu di klub Jing Xiao menyelamatkan Limotion? Aku? Benar, itu aku. Kamu memiliki budi besar pada Limotion. Selama kamu mengajukan permintaan, dia tidak akan menolak. Ternyata, ini adalah alasan Limotion dulu ingin menikahiku. Tapi Nyonya Li, aku sekarang bahkan kesempatan untuk mendekati Tuan Mudali pun tidak ada. Minggu depan adalah pesta ulang tahun Tuan Tua Chen. Akhir-akhir ini grup Li dan grup Chen sedang membicarakan kerjasama, jadi Limotion juga akan datang. Simpan baik-baik 2 undangan ini. Nanti, tergantung penampilanmu. Apakah Suking belum selesai? Saya akan segera memanggil Nyonya Muda. Coba lihat. Bagaimana gaya ini? Nyonya Muda, Anda terlalu cantik. Anda lebih cantik dari banyak artis di luar sana sekarang. Apa berlebihan seperti yang kamu katakan? Biasa saja. Vas antik ini adalah kesayangan kakek Chen. Hanya dengan memberikannya kepadanya, maka kerjasama kita nanti akan berjalan mulus. Jangan khawatir, Nenek. Kalau begitu, kami pergi dulu. Dia adalah cucu sulung keluarga Li, Limotion. Dia terlalu tampan, tidak seperti rumor sama sekali. Dia adalah Nyonya Mudali. Dia terlalu cantik. Apa gunanya cantik? Kudengar, dia berasal dari desa. Orang desa, bagaimana bisa dia menikah dengan Tuan Mudali? Tuan Mudali. Tunggu aku sebentar. Perempuan jahat, kamu bahkan datang ke pesta ulang tahun kakek Chen. Jika kamu saja bisa datang, mengapa aku tidak bisa datang? Ngomong-ngomong, hari ini kamu akan membuat malu lagi. Kamu? Kita lihat saja nanti hari ini. Nona Su, serahkan kado ucapan selamat kepada kami. Terima kasih. Suking, oh Suking, aku ingin melihat bagaimana kamu merusaknya. Kado ucapan selamat untuk kakek Chen. Bagaimana kamu akan menjelaskan kepada Tuan Mudali? Sekarang mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah kakek Chen naik ke panggung.
Memang tidak salah, ini adalah keluarga terpandang nomor 1 di kota selatan. Pesona kakek Chen tidak memudar termakan usia. Hadirin sekalian, sekarang saya nyatakan, pesta ulang tahun resmi dimulai. Kakek Chen, ini adalah kado ucapan selamat dari grup Bintang untuk Anda. Saya mengucapkan selamat kepada Anda. Semoga panjang umur dan selalu sehat. Giok yang begitu indah, setidaknya puluhan juta rupiah. Kakek Chen, ini adalah kado ucapan selamat dari grup Song untuk Anda. Silakan nikmati. Mutiara malam yang langka. Aku ingat harga lelang awalnya tahun lalu sudah mencapai 60 juta rupiah. Terima kasih atas perhatiannya. Bahkan giok dan mutiara malam terbaik pun tidak menarik perhatian. Sepertinya tahun ini tidak ada yang disukai kakek Chen. Kakek Chen, ini adalah kado ucapan selamat yang saya siapkan atas nama grup Su untuk Anda. Ini pil pemanjang usia. Pil ini, kau dapat dari mana? Pil pemanjang usia ini dibuat oleh tabib Su dari Balai 10.000 Ramuan memiliki khasiat memperpanjang usia. Grup Su, demi merayakan ulang tahun Anda, telah bersusah payah untuk mencarinya secara khusus. Keluarga Su memang hebat. Bahkan pil Dewa Tabib Su bisa mereka dapatkan. Keluarga Su malam ini mendominasi perhatian. Sepertinya nanti keluarga-keluarga terkemuka di Tiongkok akan ada tempat untuk keluarga Su. Keluarga Su sangat perhatian. Cepat, seseorang, berikan kursi kepada Nona Su. Tuan Mudali, giliran kita selanjutnya. Kau bersiaplah. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada apa? Aku tidak tahu. Jika tidak ada hadiah ulang tahun, kita menyinggung Pak Tua Chen. Kerja sama kita dengan keluarga Chen akan berakhir. Kau pergi ke rumah, ambil kembali ornamen giok itu. Baik. Sudah terlambat. Karena hadiahnya aku yang menyimpan, jika ada kesalahan, aku akan bertanggung jawab atas masalah ini. Serahkan hadiah untuk Pak Tua Chen padaku. Nyonya muda, ini sudah larut malam. Mau mengambil hadiah di mana? Tenang saja, serahkan padaku. Su King, apa kamu yakin? Baiklah, kalau begitu, aku serahkan padamu. Selanjutnya, grup Li dipersilakan. Pak Chen, saya mewakili grup Li mengucapkan semoga Anda panjang umur, beruntung, sejahtera dan bahagia, serta selalu abadi seperti pinus dan cemara. Hari ini adalah pesta ulang tahun Pak Chen. Kamu tidak mungkin tidak menyiapkan hadiah, kan? Apa maksud grup Li? Apa kalian meremehkan orang tua ini? Pak Chen, Anda bercanda. Grup Li selalu menghormati Anda. Buna mungkin tidak menyiapkan hadiah, datang dengan tangan kosong. Lalu di mana hadiahmu? Kenapa aku tidak melihatnya? Pak Chen, ini adalah hadiah yang disiapkan keluarga Li untuk Anda. Pak Chen, ini adalah hadiah dari keluarga Li untuk Anda. Ini hanya rumput. Hahaha. Ini yang kau bilang hadiah untuk Pak Chen? Betul. Sebatang rumput entah dari mana dipungut, berani-beraninya diberikan kepada Pak Chen. Bukankah ini jelas-jelas menghina orang tua itu? Pak Chen, Su King menghina Anda di depan umum, Anda harus segera mengusirnya. Kalian masih berdiri saja kenapa? Cepat seret dia keluar. Hari ini aku di sini. Aku ingin lihat siapa yang berani bergerak. Tuan Mudali, di saat seperti ini Anda masih melindunginya. Benar Tuan Mudali, mengapa harus karena wanita ini menimbulkan masalah untuk diri sendiri? Kalian masih terpaku saja, kenapa? Tunggu. Ini. Rumput rusa sakti. Rumput rusa sakti. Mungkinkah ini yang legendaris? Rumput ilahi yang dibudidayakan oleh tabib Su Sakti dengan darah rusa? Konon, orang yang sakit parah hampir mati, meskipun hanya makan selembar daun, bisa langsung sadar kembali. Kudengar rumput ini sangat langka dan mahal. Setiap batangnya adalah harta tak ternilai. Jika Pak Chen menyukainya, semua ini untuk Anda. Nyonya, Mudali, ternyata bisa mengeluarkan sebanyak ini sekaligus. Siapakah dia sebenarnya? Bagaimana kau bisa punya rumput rusa sakti? Kau adalah tabib Su Sakti? Tidak. Ini benar-benar tidak mungkin. Benar, Chen Lao. Anda pasti salah orang. Tidak mungkin. Yang bisa memiliki rumput rusa abadi hanya Dokter Dewa Su. Chen Lao, Anda bercanda. Saya bukan Dokter Dewa Su. Saya Su King. Nyonya muda keluarga Li. Kau jelas-jelas. Saya hanya beruntung saja. Secara kebetulan, di pedesaan, saya bertemu Dokter Dewa Su yang sedang berkelana. Rumput-rumput rusa abadi ini diberikan olehnya kepada saya.
Meskipun saya bukan dokter Dewa Su, tetapi saya beruntung mendapatkan bimbingannya dan belajar beberapa keterampilan medis darinya. Suting, beraninya kau? Berani memberikan obat palsu kepada Chen Lao? Sucing, apa yang kau omong kosongkan? Bagaimana pil perpanjang umur ini bisa palsu? Benar, kau bilang itu palsu. Bukti apa yang kau punya? Tentu saja saya punya bukti. Yan dan itu berharga karena di dalamnya ditambahkan bahan rumput Lan Ling Chao. Rumput ini, begitu terkena air, airnya akan langsung berubah menjadi biru. Benar. Kau masih berani bilang ini bukan palsu? Beraninya. Kalian berani menipuku. Pak Tua Chen, dengarkan penjelasanku. Pak Kami juga Tua tidak Chen. tahu. Kalau obat ini palsu. Pak Tua Chen, mohon percaya pada kami. Pengawal, usir dua wanita ini. Pak Tua Chen, dengarkan penjelasanku. Pak Tua Chen, percayalah pada kami. Hadiah yang kau berikan kepadaku sangat berharga. Sebagai balasannya, proyek pengembangan wisata grup Chen di Kota Selatan akan sepenuhnya diserahkan kepada grup Li. Terima kasih, Pak Tua Chen. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa Suking bisa memiliki Xian Lu Chao? Kenapa lagi? Pasti keluarga Li sudah menyiapkan 2 langkah. Kita lengah. Bu, Suking sekarang sangat menonjol. Bagaimana ini? Ting Ting, jangan panik dulu. Kau jangan lupa, tujuan kita hari ini bukan Pak Tua Chen, tapi Li Moshen. Hari ini untungnya semuanya baik-baik saja. Li Moshen, apa yang kau lakukan? Berjalan berhenti-henti. Siapa kau sebenarnya? Kamu pasti bingung ya, aku Sucing. Sepengetahuanku, rumput Xialu begitu meninggalkan tanah selama setengah bulan, tidak akan bisa bertahan hidup. Tapi kamu sudah di kota utara selama sebulan. Jadi, itu bukan pemberian dari Dr. Su yang hebat. Aku harus memanggilmu Sucing. Atau Dr. Su yang hebat? Siapa aku? Apa itu penting? Lagi pula kita hanya berhubungan kerjasama, begitu kerjasama ini selesai, kita akan langsung bercerai. Kapan aku bilang akan bercerai denganmu? Ingat baik-baik, di keluarga Li, hanya ada kematian salah satu pasangan, tidak ada perceraian. Tuan Muda Li benar-benar suka bercanda, ya? Kebebasan dalam pernikahan. Kenapa aku tidak bisa bercerai? Lagi pula, apakah kamu tidak punya wanita yang ingin kamu nikahi atau kamu sukai? Omong-omong soal itu, aku jadi penasaran, kenapa dulu kamu mau menikahi Suting? Aku pikir dia adalah wanita itu. Wanita yang mana? 3 tahun lalu, ada seorang wanita menyelamatkan nyawaku. Jika bukan karena dia, aku mungkin sudah mati. Jadi selama 3 tahun ini, aku terus mencarinya. Kalau begitu, jika kamu menemukannya, apa yang akan kamu lakukan? Menikahinya. Aku tidak tahu wanita mana yang begitu beruntung, bisa mendapatkan perhatian dari Tuan Li. Tapi jangan khawatir. Begitu nanti kau menemukannya, aku akan segera menyerahkan posisi Nyonya Li kepadanya. Aku belum selesai bicara sebelum itu. Tunggu sebentar. Aku mau ke kamar mandi dulu. Suking! Ada apa denganku? Tuan Li. Tuan Li. Kenapa kau? Tuan Li, apa kau melupakanku? Meskipun sudah berlalu tepat 3 tahun. Aku tidak sedetik pun melupakanmu, Tuan Li. Apa maksud perkataan itu? Tuan Li, 3 tahun lalu di klub Jing Xiao, saya yang menyelamatkanmu. Apa kamu sudah lupa semuanya? Dan beras selama bertahun-tahun ini, saya selalu memikirkan Tuan Li. Jika itu kamu, mengapa kamu membiarkan Suking menggantikanmu dalam pernikahan? Tuan Li, sebenarnya ini kesalahpahaman. Itu Suking. Pada hari pernikahan, Suking memukul saya sampai pingsan. Dia menyamar sebagai saya untuk menikah. Dia adalah biang keladinya. Apa yang kamu katakan itu benar? Benar sekali, Tuan Li. 3 tahun lalu untuk menyelamatkanmu,
Saya mengorbankan keperawanan saya tanpa ragu. Harapan terbesar saya seumur hidup ini adalah menjadi wanitamu. Tuan Lee, biarkan saya menjadi... Apakah liontin giok ini milikmu? Milikku, ini. Pasti aku tidak sengaja menjatuhkannya di sana. Ternyata kau. Ya, memang aku. 3 tahun lalu, orang yang membuatku sakit dan hampir merenggut nyawaku. Aku mencarimu selama 3 tahun. Hari ini akhirnya aku menemukanmu. Apa? Katakan, mengapa kau ingin mencelakaiku? Bukan aku, Tuan Lee. Bukan aku. Aku tidak mungkin mencelakaimu. Lucy bilang bukan kau. Bukankah kau bilang liontin giok ini milikmu? Itu Suking. Giok ini milik Suking. Kau bilang giok ini milik Suking? Ya, memang dia. Jika Tuan Lee ingin meminta pertanggungjawaban, silakan temui Suking. Dia. Benar-benar dia. Tuan Lee? Ting Ting, bagaimana perkembangan hubunganmu dengan Tuan Lee? Bu, aku mau bilang ternyata 3 tahun lalu Suking, perempuan jahat itu, membuat Tuan Lee sakit dan hampir kehilangan nyawanya. Apa yang kamu katakan itu benar? Sebentar lagi kita akan melihat pertunjukan yang menarik. Mungkin Tuan Lee sebentar lagi di tempat ini akan membunuh Suking, perempuan jahat itu. Kalian semua lihat sini. Limo Shen, kenapa kamu? Ternyata benar kamu. Apa yang kamu bicarakan? Aku sama sekali tidak mengerti. Kamu tidak perlu mengerti. Aku akan membuktikannya dengan tindakan. Ini tidak mungkin. Aku tidak percaya. Ada apa? Ikut denganku, kamu akan tahu. Limo Shen, lepaskan aku. Kamu kenapa jadi gila begitu? Limo Shen, jangan bertingkah gila padaku. Kalau mau gila, pergilah ke sana. Ini pertama kalinya aku melihat Tuan Lee seperti ini. Mungkinkah ini yang disebut direktur dominan? Sangat mungkin. Kamu memanggilku apa? Limo Shen. Bukan. Tuan Lee. Aku ingin mendengar apa yang kamu katakan di depan nenek hari itu. Suamiku. Nyonya muda benar-benar orang yang tangguh. Gawat, gawat. Tuan Mudali pasti akan marah besar. Dipukuli tapi masih senang begitu. Jangan-jangan Tuan Mudali punya kecenderungan masokis. Tidak, ini adalah ketenangan sebelum badai. Aku harus menemuinya. Tuan Mudali. Tuan Mudali. Katakan, bagaimana caranya agar seorang wanita bisa menyukaiku? Apa? Itu, saya ragu-ragu. Saya juga belum pernah pacaran. Saya tidak mengerti. Disuruh bicara, ya bicara saja. Baiklah, saya akan bicara kalau begitu. Secara umum, agar seorang gadis menyukai Anda, ada 3 cara. Cara apa? Yang pertama, yaitu menunjukkan keunggulan Anda. Pada umumnya, para gadis suka pria yang tampan dan lembut, kan? Ada benarnya. Lanjutkan, saya akan mencatatnya. Anda terlalu serius ya. Yang kedua adalah, Anda banyak mengatakan hal-hal yang manis. Para gadis juga suka mendengar kata-kata manis, bukan? Lalu? Yang ketiga. Yang ketiga adalah memenuhi seleranya. Anda harus tahu apa yang dia sukai. Besok siapkan ini untuk saya. Siapkan apa? Baik, akan saya siapkan.
Selamat pagi, Nyonya Muda. Sekretaris Lee, ada apa ini? Ini semua Puan Muda Lee secara khusus menyuruh dapur untuk menyiapkannya untuk Anda. Ini jangan-jangan yang disebut sarapan terakhir itu ya? Saya kan cuma menamparnya sekali. Tidak mungkin sampai mengancam nyawa saya, kan? Bukan, Nyonya. Selamat pagi, Tuan Muda Lee. Kenapa? Baru semalam tidak bertemu denganku, sudah tidak mengenaliku. Lee Motion, penampilanmu ini. Jangan-jangan, apakah perusahaan Lee sedang mengalami kesulitan operasional? Kau akan menjadi gigolo? Kalau ada kesulitan, kau bisa memberitahuku. Aku juga bisa memeliharamu. Kenapa harus merendahkan dirimu sendiri? Tuan Muda, tahan, jangan sampai hal kecil merusak rencana besar. Duduklah. Bagaimana? Suka? Lumayan. Kalau kau suka, setiap hari akan kusiapkan. Sayang. Maafkan saya tidak sengaja. Kamu menggunakan pakaianku untuk mengelap. Apa kamu tidak bisa mencari selembar tisu? Ada tisu? Tidak ada. Sudah. Saya ada urusan lain. Saya pergi dulu. Tuan Lee, tunggu sebentar. Tuan Lee, jangan marah pada Nyonya Muda. Dia pasti tidak sengaja. Sekarang 2 cara pertama, tidak bisa lagi. Hanya tersisa yang ketiga. Saya akan segera bersiap. Ting Ting, kamu tidak boleh minum lagi. Aduh. Berikan kembali padaku. Bu, 3 tahun lalu, orang yang tidur dengan Su King, Lee Motion. Dan yang menyelamatkan Lee Motion adalah Su King pada akhirnya. Saya yang menjadi lelucon. Ting Ting, ambil sini. Bu, saya akan menghancurkannya. Saya akan membuatnya menderita tak tertahankan. Bahkan menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Menghilang, begitu. Lee Motion akan menjadi milikku. Ting Ting, kamu ingin melakukan apa? Beritahu saya. Si perempuan jahat Su King itu sekarang sangat sombong kan? Jangan lupa, hal terpenting baginya, Busih ada di tangan kita. Maksudmu? Suwan, 3 tahun lalu aku biarkan kamu hidup. Sekarang, saatnya kamu membalas budi kami. Selamat malam, Nyonya Muda. Baik, Nyonya Muda, kenapa jadi begini? Nyonya Muda, silakan duduk dulu. Nanti juga kamu akan tahu. Ini semua adalah koleksi adibusana merek-merek mewah terkemuka di dunia untuk tahun ini. Banyak sekali. Ini baru sebagian kecil saja. Busih ada beberapa ratus barang di dalam jet pribadi Lee. Sedang dalam perjalanan pulang. Mungkin 3 jam lagi sudah sampai. Beberapa ratus? Apa muat di rumah? Ini adalah perhiasan paling mewah di dunia. Lihat ini, berlian merah terbesar di dunia. Tahun lalu baru saja terjual dengan harga 200 juta rupiah. Dan ini gelang giok. Konon adalah mahar Kaisar Wu pada masanya. Mutiara malam ini, itu dulunya milik Britania. Hei, berhenti. Ini? Ada apa? Nyonya Muda, apakah Anda tidak menyukainya? Bukan Tidak tidak apa-apa, suka. Tuan Muda Lee bilang, jika Anda tidak suka, dia akan mempersiapkan yang baru untuk Anda. Bukan tidak suka, aduh. Ada apa dengan Lee Motion akhir-akhir ini? Aku juga tidak mengganggunya kan? Kenapa dia melakukan hal yang berlebihan seperti ini? Hal berlebihan? Apa itu hal berlebihan? Sulit menjelaskannya padamu, aku akan menemuinya. Hei, Nyonya Muda. Aduh, Tuan Lee sudah seperti ini. Kenapa Nyonya Muda tidak mengerti juga? Itu. Semua barang itu hanya kubeli sambil lalu. Dan tidak bernilai seberapa. Kamu tidak perlu berterima kasih kepadaku. Lee Motion, kamu tidak perlu bersikap seperti ini. Apa?
Kita hanya memiliki hubungan kerjasama. Kamu tenang saja, karena aku sudah berjanji akan menyembuhkanmu. Aku tidak akan pernah mengingkari janji. Jadi, kamu benar-benar tidak perlu bersikap seperti ini. Jadi, di dalam hatimu, kita hanya berhubungan kerjasama, begitu? Kalau begitu, memangnya kenapa lagi? Terserah kamu mau berpikir apa. Aduh, orang ini. Kumat lagi. Diberikan padaku. Ini adalah rumput pembangkit jiwa. Tapi, aku belum menyembuhkannya, kan? Limotion? Limotion? Limotion, kau belum pergi? Siapa bilang aku pergi? Ada apa? Busuklah, mari bicara. Wanita ini, apa kau tidak punya akal sehat sama sekali? Hujan, kenapa tidak bawa payung? Kenapa? Kenapa apa? Aku jelas belum menyembuhkan penyakitmu. Kenapa kau memberiku rumput kebangkitan? Aku memberimu sesuatu. Apa perlu alasan? Perlu. Sudah kuberikan padamu. Ambillah. Aku tidak bisa menerima sesuatu tanpa imbalan. Aku tidak bisa mengambilnya. Apa kau ingin aku mengatakannya? Begitu jelas. Aku menyukaimu. Limotion, kamu punya selera humor yang cukup bagus. Tapi lelucon ini sama sekali tidak lucu. Apa yang kukatakan itu sungguhan. Su King, kamu adalah satu-satunya orang yang kusukai di dunia ini. Dan satu-satunya orang yang ingin kunikahi. Jika bisa, bisakah kamu tinggal dan menemaniku selamanya? Hujan ini tiba-tiba turun dan tiba-tiba berhenti. Aku tidak terburu-buru ingin jawabanmu. Aku bisa memberimu waktu untuk berpikir. Limotion, sebenarnya aku. Apa katamu? Ibuku hilang. Baik, saya tahu. Ada apa? Rumah sakit menelepon, mengatakan ada orang yang menyusup ke rumah sakit dan membawa ibu saya. Ibu saya adalah pasien koma. Hidup hanya mengandalkan cairan nutrisi. Begitu infus dihentikan, paling lama dia tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Pasti mereka. Tunggu saya. Nona muda, tidak boleh seperti ini. Tuan besar sudah tidur. Menyingkir. Kenapa kamu? Dasar anak durhaka, rumah ini tidak menyambutmu. Kamu, segera pergi dari sini. Ibu saya di mana? Apa yang kamu katakan? Ini rumah keluarga Su, siapa yang mengizinkanmu kurang ajar di sini? Berani-beraninya kamu memukulku. Tamparan tadi, untukmu yang tidak pantas menjadi suami. Dulu ketika belum bercerai dengan ibu saya, kamu sudah membawa pelakor dan anak haram masuk ke rumah ini tanpa malu, membuat ibu saya menderita. Tamparan ini, untukmu yang tidak pantas menjadi ayah. Sebagai suami dan ayah, tidak peduli hidup mati istri dan anak di rumah, orang sepertimu memang sampah. Dasar anak durhaka. Lihat saja, kalau aku tidak memberimu pelajaran. Hari ini saya ada di sini. Saya lihat kamu berani sentuh istri saya. Siapapun yang berani menyentuh istriku, akan kuhajar. Tuan Li, cari dia. Baik. Tuan Li, kami tidak menemukan Ibu Nyonya Muda. Di mana sebenarnya Lirong dan Suting? Aku tidak tahu. Tidak mau bicara ya? Hancurkan semuanya. Apa kalian tidak mendengar apa yang dikatakan Nyonya Muda? Hancurkan! Aduh, aku barang antikku. Aduh, jangan sentuh lukisanku. Siapapun yang menyentuh lukisanku akan kuhadapi mati-matian. Orang sepertimu memang tidak pantas memiliki apapun.
Lukisanku. Aduh. Nyonya muda, Cepat sekali diangkat ya. Suting, di mana sebenarnya ibuku? Suting, kau membawa ibuku kemana? Suking, kalau kau masih ingin ibumu hidup, segera datang ke pabrik di pinggir barat. Kau sebaiknya berdoa ibuku baik-baik saja. Kalau sampai terjadi sesuatu padanya, aku akan membuat seluruh keluarga Su menanggung akibatnya. Suking, jangan pergi. Di luar sangat berbahaya. Lee Motion. Kalau bukan demi ibuku, dan demi membalas dendam. Mungkin aku sudah lama meninggal 3 tahun lalu. Dalam kondisi apapun, aku tidak bisa meninggalkannya. Jangan menungguku, aku tidak pantas. Tidak kusangka kau benar-benar datang. Demi ibumu yang sudah meninggal itu, kau benar-benar tidak peduli apa-apa ya. Suting, ibuku di mana? Kalau kau berani menyakitinya sedikit pun, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tenang saja. Kau ingin mengurus jenazah ibumu, ada banyak kesempatan. Tapi sekarang, lakukan apa yang kukatakan. Ambil itu. Kamu ingin aku melakukan apa? Gores 2 sayatan di wajahmu sendiri. Aku ingin lihat kalau kamu merusak kecantikanmu, apakah Lee Motion Busi akan menyukaimu? Jika aku melakukan apa yang kamu katakan, kamu akan melepaskan ibuku. Itu tergantung pada penampilanmu. Hentikan. Lee Motion, kenapa kamu datang? Suking, ingat baik-baik. Kamu adalah istriku, kapanpun itu. Aku akan selalu bersamamu. Wanita jahat. Kenapa kamu ragu? Sudah Hati-hati. mati. Jangan mendekat. Apa kamu pikir aku bodoh? Meskipun aku merusak kecantikanku sendiri, kamu akan melepaskan ibuku. Apa yang dikatakan orang sepertimu, aku tidak akan percaya satu kata pun. Wanita jahat, cepat lepaskan aku. Karena kamu di sini sendiri. Berarti ibuku seharusnya ada pada Lirong kan? Bagaimana kalau aku menjadikanmu sandera? Apakah Lirong akan melepaskan ibuku? Nyonya Ketua sudah ditemukan. Telepon Xiao Hei, ibumu sudah ditemukan. Di mana? Di mana? Di rumah lama Li, Rong. Orangnya sudah berhasil diselamatkan. Xiao Hei, kau menangani urusan ini dengan sangat baik. Tak disangka secepat ini sudah berhasil menemukan ibuku. Sebenarnya bukan aku, melainkan Tuan Muda Li. Lee Motion? Ketua, kau tidak tahu. Demi mencari Nyonya, Tuan Muda Li, malam itu langsung mengerahkan seluruh orang di keluarga Li untuk menyisir seluruh kota. Dia bahkan mengambil rekaman semua kamera pengawas di sekitar rumah sakit. Dia menontonnya semalaman penuh. Baru kemudian menemukan petunjuk. Baik, aku mengerti. Pergilah dulu. Baik. Lee Motion, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Apa itu? Sebenarnya aku. Gawat, pasien hampir tidak tertolong. Apa? Tuan Li, Nyonya Li, saya sudah berusaha semampu saya. Kalian bisa keluar dulu. Sisanya serahkan padaku. Ibu, tenang saja. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Ini semua ulah kalian berdua. Ting Ting, menurutmu bagaimana ini? Ibu, apa yang ibu takutkan? Seorang pasien koma, apa dia masih bisa bicara dan menunjuk kita? Kita berdua tidak mungkin. Tidak ada bukti. Apa yang bisa dia lakukan pada kita? Benar, tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Ini Lirong dan Suting. Kalian 3 tahun lalu diduga terlibat pembunuhan berencana. Silakan ikut kami. Atas dasar apa Anda mengatakan saya diduga terlibat pembunuhan berencana? Apa Anda punya bukti? Saya adalah buktinya. Lirong, lama tidak berjumpa. Lirong, lama tidak berjumpa. Bukankah kamu dalam keadaan vegetatif? Bagaimana bisa kamu terbangun? Ibu, apa ibu bisa mendengarku? Ibu? King. Ibu? Ini
Ini sama sekali tidak mungkin. Hanya dengan sampah seperti Suking, bagaimana dia bisa menyembuhkanmu? Ketua balai kami adalah Tabib Su yang terkenal. Kamu adalah Tabib Su? Petugas polisi, dia pelakunya. 3 tahun lalu, dia mendorongku dari atas. Membuatku menjadi vegetatif. Dia bicara omong kosong. Aku. 3 tahun lalu, kau datang mencariku membawa foto. Saat itu di kamar, hanya ada aku dan kau. Kalau bukan kau, siapa lagi? Lihatlah. Ini perbuatan baik putrimu yang manis itu. Ini perbuatan baiknya. Sekarang seluruh kota utara sudah tahu. Kalau aku jadi kau, aku tidak akan punya muka untuk hidup di dunia ini. Nona muda sudah pulang. King, apa yang di foto ini benar? Bukan begitu, bukan begitu. Dia Baiklah, memfitnahnya, ternyata dia semua ini memfitnahku. perbuatanmu. Aku akan memukulmu sampai mati. Bawa dia pergi. Tidak. Bu, kondisi ibu sudah pulih dengan sangat baik. Paling lama setengah bulan lagi, ibu akan sembuh total. Tadi kantor polisi, telepon lagi. Katanya Lirong dan Su Ting terlibat dugaan pembunuhan berencana, sudah ditangkap. Sedangkan Su Wenqiang, dia sudah gila. Sekarang dia dirawat di rumah sakit jiwa. Sayangku, ibu bisa bangun kali ini. Dan bisa melihatmu lagi, sudah sangat bahagia. Bu, aku sudah memikirkannya. Setelah kondisi ibu pulih sepenuhnya, kita akan pergi ke desa. Kita akan menjalani hidup tanpa beban. Itu tidak bisa, jika ibu pergi. Bagaimana dengan Tuan Li? Bu, sebenarnya saat itu aku menikah dengan Li Motion. Karena... Cing, meskipun pada awalnya, ibu tidak peduli mengapa kamu menikah dengan Tuan Li. Ibu hanya tahu di dunia ini, Tuan Li adalah pria yang luar biasa. Meskipun selama 3 tahun ini, ibu terus menjadi vegetatif, tetapi semua hal yang terjadi di luar, ibu tahu dengan sangat jelas. Hari itu setelah kamu pergi, sebenarnya Tuan Li juga datang. Kamu bilang Li Motion juga pergi ke rumah sakit? Ya. Anda jangan khawatir. Rumput keabadian sudah dalam perjalanan. Saya yakin dengan adanya rumput keabadian, Suking pasti bisa menyelamatkan Anda. Bisa membuatnya bahagia. Bagi saya itu adalah kebahagiaan terbesar. Li Motion dia. King, majulah dengan berani. Kejar kebahagiaanmu sendiri. Hidup ini sungguh terlalu singkat. Dalam hidup, jangan pernah meninggalkan penyesalan. Bu, saya mengerti. Li Motion. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Xiao Hei memberitahuku. Kaulah yang membantuku menemukan ibuku. Dan juga, jika bukan, karena kau memberiku rumput kebangkitan itu, ibuku mungkin sudah tidak ada. Tidak apa-apa. Ini semua adalah kewajibanku. Li Motion. Sucing. Di tempat inilah, aku pernah menanyakan satu pertanyaan padamu. Sekarang aku ingin menanyakannya lagi. Mengenai pilihanmu. Aku akan menghormatinya. Tapi sebelumnya kau bilang padaku, kau punya wanita yang ingin kau nikahi. Bagaimana jika dia muncul? Dia sudah muncul. Apa katamu? Aku bilang dia sudah muncul. Dan dia ada di keluarga Li. Kalau begitu, aku akan mundur. Semoga kalian bahagia. Ini milikku. Kenapa ada padamu? Wanita itu adalah kamu. Jadi, sekarang masih ada alasan untuk menolakku? Li Motion, aku menyarankanmu jangan main-main. Kita memang sepasang suami istri. Bagaimana ini bisa dianggap main-main? Li Motion, sudah waktunya bagimu minum obat. Aku akan mengambilkan obat untukmu. Memang sudah waktunya minum obat. Aku tidak percaya aku tidur dengan Li Motion. Tidak. Aku tidak percaya aku tidur dengannya lagi. Selamat pagi istriku. Pagi. Pagi-pagi begini mau pergi kemana? Aku mau berolahraga pagi. Aku bahkan tidak tahu kamu punya hobi ini. Mau ikut? Baiklah, itu yang aku mau. Ayo pergi.
Li Motion, bukan olahraga pagi yang itu maksudku. Lepaskan aku. Li Motion, cepat lepaskan aku. Pagi-pagi begini, Tuan Muda dan Nyonya Muda mulai lagi. Aduh, untung kamu mengingatkanku. Aku harus segera menyiapkan suplemen, sup tonik untuk mereka. Bu, sekarang apa yang harus kita lakukan? Penyakit kakak sudah banyak membaik. Perusahaan juga tidak ada tempat kita berpijak. Jika terus begini, seluruh keluarga Li akan menjadi milik kakak. Pada akhirnya, ini semua karena nenek tua itu pilih kasih. Karena dia seperti itu. Jangan salahkan kami jika berbuat kejam. Bu, maksud ibu? Seluruh keluarga Li pada akhirnya hanya dikendalikan oleh nenek tua itu. Selama dia meninggal dan meninggalkan surat wasiat. Seluruh keluarga Li, bukankah akan menjadi milik kita? Bu, aku akan melakukan apapun yang ibu katakan. Kepala pelayan. Berikan obatnya padaku. Ada apa? Bu, apakah ibu sudah tidur? Mengapa kamu di sini? Oh. Kepala pelayan ada urusan keluarga. Hari ini aku akan melayani ibu minum obat. Bu, cepat minum selagi hangat. Tidak baik, ada masalah. Ada apa? Ada apa? Ribut sekali di tengah malam begini. Nyonya besar tidak baik. Nenek, ada apa ini? Bukankah siang hari baik-baik saja? Saya juga tidak tahu. Saya baru masuk tadi dan menemukan Nyonya besar dalam keadaan seperti ini. Cepat bawa nenek ke rumah sakit. Siapa di antara kalian keluarga pasien? Saya. Pasien mengalami serangan jantung mendadak. Usianya sudah lanjut, kami tidak bisa melakukan operasi. Kalian persiapkan saja pemakamannya. Ibu. Xiao Feng, kau dengar itu? Tadi dokter bilang, orang tua bangka itu tidak akan bertahan lama lagi. Ibu, ini semua berjalan lancar, berkat dirimu. Sudah siap belum barangnya? Ini persis sama dengan wasiat aslinya. Bagus sekali. Dengan ini, keluarga Li akan jadi milik kita. Bersiap-siaplah, besok pergi ke kantor. Anakku, kau lihat tidak? Tempat ini nanti akan sepenuhnya jadi milikmu. Nyonya besar sekarang dalam kondisi kritis. Jika terjadi sesuatu padanya, siapa yang akan bertanggung jawab atas perusahaan? Benar, bagaimana ini? Hadirin sekalian, tolong tenang. Dengarkan saya sebentar. Kemarin Nyonya besar tiba-tiba mengalami serangan jantung. Dokter sudah mengeluarkan surat pemberitahuan kondisi kritis. Saya turut berduka cita untuk itu. Namun grup Li yang begitu besar, proyek-proyek industri yang begitu banyak, dan ratusan ribu karyawan, perusahaan ini tidak ada yang mengurusinya. Nyonya Li benar. Menurut saya Tuan Muda Li seharusnya yang tampil memimpin. Bagaimanapun juga, sebagian besar bisnis perusahaan sebelumnya diurus oleh Tuan Muda Li. Betul sekali. Motion memang cakap, bagus, tapi semua juga tahu. Kesehatannya selalu kurang baik. Jika perusahaan diserahkan kepadanya, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bukankah itu? Tapi Nyonya Li, jika Tuan Muda Li saja tidak bisa, lalu siapa lagi sekarang yang bisa mengendalikan situasi? Saya. Dia bercanda apa? Sungguh. Tuan Muda kedua, Anda sebelumnya sama sekali tidak pernah mengelola perusahaan. Saya khawatir tidak akan sanggup. Lagi pula Anda sebagai Tuan Muda kedua keluarga Li, saya khawatir tidak memiliki kualifikasi ini. Siapa bilang putra saya tidak punya kualifikasi? Semua, lihat ini apa? Ini adalah wasiat. Benar, ini adalah wasiat yang ditulis langsung oleh Nyonya besar. Dalam wasiat ini tertulis dengan jelas, jika suatu hari nanti Nyonya besar meninggal dunia, semua saham perusahaan atas namanya, serta semua aset Li, akan menjadi milik putraku, Li Chenfeng. Sekarang siapa lagi yang keberatan? Baiklah sekarang. Saya keberatan. Nyonya Muda Li. Wasiat yang ada di tanganmu ini benar-benar palsu. Ah, palsu? Ternyata palsu. Omong kosong apa ini? Ini adalah wasiat yang ditulis sendiri oleh Nyonya besar, bagaimana bisa palsu? Pasti kalian berdua tidak terima dan memfitnah kami di sini. Satpam, usir mereka keluar.
Aku ingin lihat siapa yang berani. Ini bagaimana mungkin? Aku jelas-jelas sudah. Obat yang kau berikan pada nenek memang bisa memicu serangan jantung. Kau juga tahu nenek sudah tua. Jika serangan jantung terjadi, sudah tidak ada harapan lagi. Tapi kau mengabaikan satu masalah yang sangat penting. Apa? Kenapa aku ada di sini? Nenek, meskipun aku baru datang ke keluarga Lee belum lama, tapi aku bisa merasakan keluarga Lee adalah tempat yang penuh masalah. Penyakit aneh yang diderita Motion bukan bawaan lahir, melainkan karena diracuni sejak kecil. Kau bilang apa? Pelaku sebenarnya ada di keluarga Lee. Mereka tidak bisa melukai Motion. Sekarang mereka berbalik menyerangmu. Jadi aku sudah lebih dulu menaruh obat penawar di setiap makananmu sehari-hari. Baru kau bisa selamat. Siapa sebenarnya? Nenek, ular ini sudah keluar. Sekarang mari kita tonton pertunjukan menarik. Bagaimana? Baik. Meracuni saya dan memalsukan surat wasiat. Apalagi yang bisa kau katakan? Bu, maafkan aku, Bu. Maafkan aku. Aku gelap mata. Aku gelap mata. Aku sangat mencintai anakku, Bu. Tolong pertimbangkan karena aku telah melahirkan seorang putra untuk keluarga Lee. Maafkan aku, Bu. Kau tersenyum apa lagi? Laporan identifikasi ini bisa membuktikan Lee Chen Feng sama sekali bukan anak keluarga Lee, melainkan anak harammu dari pria liar di luar sana yang tidak diketahui siapa. Apakah ini benar? Bu, bawa dia pergi. Motion, selama bertahun-tahun ini, aku yang bersalah padamu. Andai aku menyadarinya lebih awal, aku tidak akan membiarkanmu menderita selama ini. Nenek, apa yang nenek katakan? Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Terima kasih untuk apa? Nenek, kalau bukan karena nenek, aku tidak akan bertemu Cincing. Melihat kalian berdua bahagia, aku merasa tenang. Cucuku menantu, berkat kamu menyelamatkan nyawaku dan Motion, dan juga menyelamatkan seluruh keluarga Lee. Ada apa denganmu? Cucuku menantu, apakah kamu? Kenapa kamu masih diam saja? Kamu akan jadi ayah. Benarkah?